Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalina Jahra. Pada video ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah pedagogi. Menurut pandangan saya, kasus tersebut menunjukkan bahwa sekolah itu memang bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat membangun kesadaran, keselamatan, dan kebiasaan perilaku aman. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, guru perlu memberikan edukasi tentang keselamatan sekolah. Menurut Gagne, pembelajaran itu harus dimulai dari pemberian informasi yang jelas. Artinya apa? Artinya, guru harus menjelaskan area mana saja yang berbahaya, misalnya jendela tinggi, atap, pagar, atau gudang. Nah, guru harus menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti anak SD dan diberikan secara berulang agar tertanam dalam. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Licona menyatakan bahwa karakter itu dibentuk melalui pembiasaan. Nah, jadi guru itu perlu membiasakan siswa untuk meminta izin ketika ingin mengambil barang yang tertinggal dan untuk tidak memanjat benda berbahaya. Nah, pembiasaan ini membuat siswa terbiasa berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga yaitu memberikan contoh nyata dari guru. Nah, guru harus menunjukkan contoh perilaku aman. Misalnya, jika ada barang siswa yang tertinggal, guru mengajak siswa bersama-sama masuk kelas dengan hati-hati, bukan menyuruh siswa memanjat jendela dari luar. Karena anak SD itu belajar dengan meniru, seperti yang dijelaskan Bandura dalam teori belajar sosial. Yang keempat yaitu pengawasan dan pengendalian lingkungan. Guru dapat bekerja sama dengan sekolah untuk memastikan bahwa jendela yang berpotensi bahaya diberi pengaman dan pintu kelas yang tidak dikunci saat jam istirahat, dan ada guru piket yang bertugas mengawasinya. Yang kelima yaitu melatih siswa untuk berkomunikasi dan meminta bantuan. Nah, kadang siswa yang memanjat jendela itu karena takut dimarahi oleh gurunya. Nah, kita sebagai guru harus menanamkan bahwa meminta bantuan adalah tindakan baik. Nah, menurut saya, ketika siswa merasa aman dan nyaman, mereka cenderung menghindari tindakan beresiko. Menurut Sardiman 2014, guru memiliki banyak peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu guru sebagai fasilitator. Guru menyediakan fasilitas dan kemudahan belajar, misalnya media pembelajaran, alat peraga, atau penjelasan yang mudah dipahami. Nah, yang kedua, yaitu guru sebagai motivator. Guru memberikan dorongan, semangat, dan apresiasi kepada siswa. Hal ini penting karena motivasi adalah motor utama belajar. Nah, siswa yang dimotivasi akan lebih percaya diri dan aktif. Nah, yang ketiga yaitu guru sebagai mediator dan pembimbing. Nah, guru membantu menjembatani pemahaman siswa, misalnya dengan memberi contoh, mendorong diskusi, atau memberikan arahan langkah demi langkah. Yang keempat yaitu guru sebagai evaluator. Nah, guru menilai proses dan hasil belajar. Evaluasi itu tidak hanya berupa nilai, tetapi juga masukan dan perbaikan. Tanpa evaluasi, guru tidak tahu perkembangan siswanya. Nah, 4 peran ini berkaitan dan sama-sama penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Berikut ada 10 kompetensi pedagogik beserta implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami karakteristik siswa.
Contohnya, guru mengenali siswa mana yang visual, auditorik, dan kinestetik. Yang kedua, yaitu menguasai teori belajar. Contohnya, guru menerapkan metode discovery learning agar siswa aktif mencari informasi. Nah, yang ketiga, yaitu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Contohnya, guru menyusun ATP dan modul ajar. Yang kelima, yaitu melaksanakan pembelajaran yang aktif dan interaktif. Contohnya, menggunakan diskusi kelompok, eksperimen, atau permainan edukatif. Yang keenam, yaitu memanfaatkan TIK dan media pembelajaran. Contohnya, menggunakan video pembelajaran, PPT, atau bahan ajar digital. Nah, yang ketujuh, yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Contohnya, memberi proyek sesuai minat, misalnya menggambar, membuat poster, dan sebagainya. Yang kedelapan, yaitu melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Contohnya, asesmen tertulis, lisan, proyek, portofolio. Nah, yang kesembilan, yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Contoh, setelah mengajar, guru mencatat mana yang sudah efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Nah, yang terakhir, yang ke-10, yaitu membangun komunikasi dengan orang tua. Contohnya, melaporkan perkembangan siswa melalui WA group atau pertemuan wali murid. Nah, semua yang tadi sudah disebutkan adalah bagian dari kompetensi guru profesional. Yang ketujuh, yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Contohnya, memberi proyek sesuai minat, misalnya menggambar, membuat poster, dan sebagainya. Yang kedelapan, yaitu melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Contohnya, asesmen tertulis, lisan, proyek, atau portofolio. Yang kesembilan, yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Contohnya, setelah mengajar, guru mencatat mana yang sudah efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Nah, yang terakhir, yang ke-10, yaitu membangun komunikasi dengan orang tua. Contohnya, melaporkan perkembangan siswa melalui WA group atau pertemuan wali murid. Nah, semua yang tadi sudah disebutkan bagian dari kompetensi guru profesional. Pengalaman pribadi saya adalah ketika SD, guru saya sering memberikan ganjaran positif berupa pujian seperti bagus, hebat, atau pertahankan. Nah, menurut Skinner, penguatan positif itu dapat meningkatkan perilaku yang baik. Dampaknya, saya lebih percaya diri dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas lebih cepat dan tepat. Nah, saya juga mengalami pembiasaan, misalnya setiap pagi harus antri masuk kelas, memberi salam, dan masuk kelas. Nah, pembiasaan ini membuat saya memiliki sikap disiplin hingga sekarang. Nah, selain itu, guru sering memberikan nasihat dengan lembut ketika saya kurang fokus. Nah, nasihat tersebut membuat saya lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Jadi, alat pendidikan non-material itu benar-benar membentuk karakter saya. Pertama, behavioristik. Tokohnya yaitu Skinner, Thorndike, dan Pavlov. Dasar pemikirannya, belajar adalah perubahan perilaku sebagai akibat stimulus. Nah, konsepnya yaitu penguatan, hukuman, dan latihan. Kelemahannya itu tidak memperhatikan proses mental siswa dan hanya fokus perilaku yang tampak. Kedua, kognitif. Tokohnya adalah Piaget, Brunner, dan Ausubel. Nah, dasar pemikirannya, belajar adalah proses mental internal seperti mengingat, memahami, dan menalar. Konsepnya adalah skema struktur kognitif discovery learning. Kelemahannya kurang memperhatikan aspek emosional dan lingkungan sosial. 3. Konstruktivistik. Tokohnya
Vygotsky, dan Piaget. Nah, dasar pemikirannya, siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman. Konsepnya yaitu ZPD atau zona perkembangan proksimal dan scaffolding dan pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, kelemahannya itu memerlukan waktu yang lebih lama dan persiapan guru yang matang. Perbedaannya adalah behavioristik itu lebih fokus pada perilaku yang tampak. Nah, dan yang kognitif fokus pada proses mental dan internal. Sedangkan konstruktivistik fokus pada aktivitas siswa yang membangun makna melalui pengalaman. Perbedaannya adalah behavioristik itu lebih fokus pada perilaku yang tampak. Nah, dan yang kognitif fokus pada proses mental dan internal. Sedangkan konstruktivistik fokus pada aktivitas siswa yang membangun makna melalui pengalaman. Demikian penjelasan saya untuk UTS pedagogik ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.